Bogor udah hujan kali ini. Dulu aja Bu Helmi. Tadi sudah masuk keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bendailah ibu-ibu, bapak-ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah tempatkan si beliau surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Nawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyul lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Iya, makasih Bapak Ibu, saya kelempar-lempar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita akan murajaah ya, surat Al-Lahab, betul? Al-Lahab? Iya. Sambil kita pelan-pelan latihan struktur kalimat yang sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, kita terapkan di dalam ayat. Halaman berapa ya? 603. 603. Wah, berarti satu halaman lagi ya. 2 halaman ya. Bawah, bagian bawah. Oke. Bujut, silakan Bujut. Langganannya Bujut. Sabar, saya gedein Pak Helmi. Pak Helmi mau segede apa? Silakan, udah tampak semua ya. Ya, silakan Bujut. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul azim. Ya, oke, kita mulai. Kita terjemahkan sama-sama. Jadi di sini tabat itu dia KKL pelaku. Iya. Iya. Kalau pelaku iya, mungkin nggak subjeknya bisa tampak? Mungkin. Mungkin. Di situ tampak bisa, apa bisa. tidak? Mungkin. Tampak apa tidak? Tampak. Kira-kira yang mana? Ada Nah, taunya dia subjek dari mana? dari Ya, harusnya kan ya Dani, Dani. hilang. Ya Dani kan domah dari ganda ya. Itu subjek dari ganda. Kalau nunnya hilang berarti karena apa? Karena BKBM. Ber-KBM-nya berhenti sampai di mana? Lahap. Ya, betul. Jadi ini adalah KBM. Ini berarti subjeknya pengganti dari hia. Berarti subjeknya tam. Ini kalimat apa segini? Kalimat Verbal. verbal. verba. Subjeknya ketemu. Ya kan? Tampak. Kemudian artinya apa di situ? Binasa. Ya, Binasa. Jadi kalau diartikan sesuai dengan gramatikal, jangan terpengaruh dengan terjemahan Depak. Kalau diartikan secara gramatikal, Dia Dua tangan Abu Lahab. kedua tangan Abu Lahab telah binasa. Pertanyaannya kenapa Yada itu dihukumi hia? Karena Berpasangan. Ganda. Bukan karena gandanya, tapi tunggalnya pun memang gendernya perempuan. Karena dia masuk dalam berpasangan. Pasangan itu kan kiri kanan ya. Berpasangan. Ya, jadi berpasangan intinya dia termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Mata gendernya perempuan. Kenapa? Karena berpasangan. Ya, jadi ini tuh tunggalnya. Tunggalnya memang gendernya perempuan. Ya, meskipun nggak ada tak marbutoh, tapi gender perempuannya karena dia termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Jadi hianya bukan karena gandanya, tapi karena memang dari sananya itu memang sudah perempuan. Jadi kalau berpasangan itu perempuan. Kemudian ditekankan lagi pakai wa, kemudian diulang lagi tabba. Itu nekenin aja sebenarnya. benar-benar Ya, jadi apa namanya ya? Jadi kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan benar-benar binasa gitu. Supaya dapat rasa begitu. Nanti jangan ada nanya benar-benarnya dari mana. Ya, di Depok juga nggak akan tahu. Itu merasa ya. Oke. Berarti ini adalah kalimat verbal. Wah, verbal lagi itu cuma penekanan. Ini sebenarnya nggak ini ya, maksudnya intinya penekanan aja gitu. Ya ini verbal lagi, gitu. Verbal lagi. Tapi di situ apa namanya pelakunya menjadi apa di situ? Beda pelaku kan? Iya. Kok iya? Wah. Wah. Nah, kalau tadi yang binasa adalah kedua tangannya, kalau ini siapa yang binasa? Abu Lahabnya. Ya, gitu. Jadi kedua tangan Abu Lahab binasa dan benar-benar dia tuh binasa. Dianya adalah ke Abu Lahab. Dia benar-benar. Ya, jadi rasanya beda. Iya. Jadi kalau tadi tangannya
kurang puas kan, ditekankan lagi, bukan cuma tangannya tapi benar-benar dianya juga binasa gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini dua kalimat yang sama-sama apa namanya, akar katanya sama, bentuknya sama, tapi beda pelaku. Aku beda. Ya, dia dua kali diulangkan. Yang tadi baru tangannya, kalau nggak diulang lagi, wah kok cuma tangannya doang yang binasa gitu. Padahal itu tangannya bukan berarti tangannya, tapi akibat perbuatannya itu gitu loh. Jadi perbuatan itu kan dilakukan sama tangan ya. Gitu. Maka yang binasa tangannya. Nah, maka ditekankan lagi, bukan cuma tangannya maksudnya, gitu. Tapi memang bukan cuma perbuatan yang benar-benar dia itu binasa. Jadi ini termasuk bukan bahasa aslinya ya. Maksudnya gini, bukan harfiahnya. Karena kalau harfiahnya bukan berarti tangannya Abu Lahab yang buntung atau dibinasakan sama Allah, tapi tangannya itu simbol dari apa? Maksudnya Perbuatan. ya betul. Jadi perbuatan Abu Lahab yang telah membuat dia itu binasa, yang dilakukan oleh kedua tangannya. Tangannya. Ya, kemudian ini apa, Bapak Ibu? Huruf apa? Artinya? 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 Apa ya? Artinya Tidak. Jika tidak, maka nggak dipakai untuk menentukan dia itu apa, kalimat apa. Yang dipakai ini. Ini apa? L. KKL. KKL berarti kalimat Iya. apa kalau dimulai KKL? Verbal. Ya, Verbal. kalimat verbal. Oke, kalau kalimat verbal maka susunannya adalah kata kerja. Subjek kalau tampak gitu ya. Objek kalau ada objeknya. Kayak ini tadi kan subjek kata kerja kayak ini tadi kan. Subjeknya tampak nggak tampak, yaitu ini. Gitu kan? Kemudian objeknya nggak ada. Iya. Nggak ada gitu. Karena kata binasa tidak butuh objek. Mari kita analisa. Kata kerjanya ini. Ya, tidak mah nggak usah dipikirkan. Itu mah cuma embel-embel aja gitu. Nah, sekarang subjeknya ini pelakunya siapa? Dua. Gua itu bisa tampak. Maka boleh lirik-lirik. Jadi boleh lirik-lirik. Tapi kalau seandainya di sini nggak usah lirik-lirik. Ya. Tapi kalau dia huwa atau hia boleh ngeliriknya ke sini. Mana kira-kira? Maluhu, betul. Maluhu. Jadi hartanya, ya, hartanya tidak berguna. Jadi setelah hartanya ada wa. Wah, kira-kira wa ini nyambungin ke sini, ke agna atau ke maluhu? Maluhu. Ya, maluhu. Kenapa? Karena ma ini sejatinya kata benda. Bayang. Ya, maluhu kata benda nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, jadi wa ini nyambungin kata benda ini dengan kata benda ini. Cuma ma itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka dia harus sepaket. Jadi yang nggak berguna itu bukan hartanya saja, tapi apa yang dia usahakan. Gitu. Jadi apa yang dia usahakan tuh nggak berguna semuanya. Jadi boleh diartikan gini, hartanya tidak berguna baginya dan juga apa yang dia usahakan. Gitu. Karena ini sebenarnya subjek juga ini. Karena apa? Karena wa. Jadi segini itu sejatinya subjek, cuma dalam menerjemahkan tidak harus dibawa dua-duanya. Jadi kalau mau begini juga boleh, hartanya dan apa yang dia usahakan tidak berguna baginya, boleh. Tapi mau begini juga nggak salah. Hartanya tidak berguna baginya dan juga apa yang dia boleh. Ya, jadi ini sejatinya struktur kalimatnya adalah subjeknya tampak, yaitu ini dan ini. Kata kerjanya adalah agna, objeknya tidak ada. Ya, cuma gini aja, nggak berguna. Biasanya kalau nggak berguna itu, ini tuh nggak bisa dibilang objek sejatinya ya. Berguna. Kalau dalam kaidah bahasa Arab nggak bisa disebut objek, nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Cukup Bapak Ibu? Jadi ini dua-duanya kalimat verbal. Selanjutnya kalimat apa? Ini ada sa, nggak usah diperhitungkan. Yes, Lord. Ini adalah KKSAD, berarti kalimat verbal. Oke, kalau kalimat verbal maka ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Kalau ada. Oke, mari kita lihat. Ini pelakunya huwa. Secara mungkin dia tampak mungkin, tapi ada nggak? Nggak ada. Maka kalau gitu pelakunya siapa? Ini aja.
Wa. Ya. Sekarang tadi kata kerja, subjeknya nggak tampak, kita buang objeknya. Ada nggak objeknya? Artinya apa? Artinya masuk, ya. Masuk ya? Iya. Masuk. Ya, masuk ya, masuk. Ini adalah apa namanya? Objeknya ya. Ya, kan memasuki. Nah, perhatikan sekarang. Ini objeknya ya Bapak Ibu ya, objek. Objek. Kira-kira ini apanya dari objek? Tangan. Sifat. Sifat. Jadi ini kata, kemarin saya nyingkat kata benda sifat mensifatin gitu ya, gini ya Bapak Ibu ya. Saya mau rubah KSM aja. Kenapa? Karena kita punya KBM kan? Ya, kata benda majemuk ini kata sifat mensifat. Ya ini aja ya, maksudnya sementara. Mudah-mudahan nanti kalau alasan ini kita ngikutin. Ya, jadi ini sebenarnya sifat. Cuma sifatnya dalam bentuk apa? KBM. Jadi harusnya gini nih Bapak Ibu, harusnya gini nih kalau seandainya tunggal. Harusnya ya. Tapi kan kata datan itu nggak bisa berdiri sendiri kan, artinya yang mempunyai kan? Ya. Ya, nggak bisa yang lah artinya, nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh. Nah, ketika dia butuh sandaran, maka tanwinnya hilang. Nah, jadilah begitu. Jadi ini tuh sejatinya hukumnya fathah tain. Ikutin ini. Ya, jadi ini. Nah, KBM itu Bapak Ibu, dia masuk ke dalam spesifik atau enggak spesifik itu dilihat akhirannya. Kalau akhirannya alif lam, maka ini juga harus alif lam. Awal. Ya. Tapi kalau akhirannya di sini tanwin, maka harus tak tanwin. Karena letak dia itu maksudnya gini, ada kata benda yang awalannya alif lam, itu kita sebutnya kata benda. Nanti kalau saya bilang khusus itu pasti Bapak Ibu, ya Uma dong Bunda gitu loh. Saya pernah soalnya ketika nyebut kata benda itu, kita mengistilahkan kemarin definite ya Bapak Ibu ya. Terdefinisi kan? Definite. Kemudian kalau kata benda tanwin yang indefinite. Umum. Ya, umum. Nah, maksud saya ini itu kalau misalkan jadi kalau di KBM umum khususnya dilihat dari belakangnya. Karena kan kalau depan nggak bisa alif lam, nggak bisa tanwin, nggak ketahuan. Jadi kalau seperti ini termasuk apa ini? Umum. Sehingga umum juga. Nah, jadi kan kata benda sifat mengsifati, mohon maaf, saya ini dulu ya, saya sampaikan sedikit aja tentang ini biar rada-rada nyambung. Ntar ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita kan udah terakhir ini, nggak harus kejar-kejaran itu. Saya carikan ini biar sedikit rada. Sedikit, mohon izin, biar rada-rada ini. Frase, nah. Ya, jadi saya kelompokkan ke dalam frase. Kan kita sudah membahas kalimat ya kemarin. Saya masukkan ke dalam frase itu ini. Frase itu kan lebih dari satu kata ya Bapak Ibu. KBM, saya masukkan ke dalam frase. Ya, kata benda majemuk. KSM ini adalah kata sifat mensifati. Saya masukkan ke dalam kelompok frase karena lebih dari satu kata. Kata kerja yang ada an-nya depannya atau konco-konconya dan lain-lain yang saya bilang seperti KBKK tuh sejatinya bukan KBKK berdiri sendiri, enggak. Dia ketempelan sama kata ganti. Jadi pelaku di kata kerja nanti, kata kerjanya kan yang tadinya menolong jadi pertolongan ya Bapak Ibu ya. Kata kerja menolong jadi pertolongan. Nah, kata kerja kan punya pelaku. Pelakunya misalkan antum gitu ya. Maka dia menjadi pertolongan kalian gitu. Jadi nanti menjadi KBM. Tapi kata kerjanya berubah menjadi KBKK dan pelakunya menjadi kata ganti yang nempel di KBKK menjadi KBM, makanya masuknya ke frase. Kata benda yang diawali huruf jer itu juga masuknya ke frase. Karena apa? Karena ada huruf jer, kemudian ada kata bendanya, maka itu adalah frase. Sama keterangan waktu dan tempat. Nah, mari kita lihat nih, kalau KBM sudah familiar, saya nggak akan bahas. Nah, ini KSM. Kata benda yang pertama itu adalah kata yang disifatin.
Yang kedua kata sifat atau kata sifat yang mensifati, kan panjang ya. Jadi kata sifat tapi dia mensifati kata sebelumnya. Dimana biasanya kalau kata yang disifatin tuh semua jenis kata benda kecuali kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung. Itu nggak bisa disifatin. Tapi kalau kata yang mensifati itu namanya sifat ya, biasanya ada yangnya. Yang ada yangnya apa aja? KBPA, KBPP, KBSL. Jadi kata yang dia sifat itu ya yang mensifati. Jadi kata kedua ini kata yang mensifati kata pertama. Ini kata yang disifati, ini kata yang mensifati. Kata yang mensifatin itu dia biasanya berupa sifat. Nah, KBPA itu kan dengan KBSL itu kan suka ya sama lah ya, ada yangnya gitu. Nah, itu syaratnya ini, hubungan antara kata yang disifati dengan kata yang mensifati harus sama gender, sama jumlah, sama harokat akhir, sama-sama diawali oleh alif lam atau salah satu bisa diakhiri tanwin. Nah, contohnya ini. Contoh kata sifat mensifati. Nah, ini kalau kita perhatikan semua artinya apa? Yang. Karena memang umumnya dia lihat ini KBSL. KBSL kan? Ini apa ini? KB, PA, KB, PP, ya kan? Ini apa? KB, PA. Ini apa? KB, SL. Ya, ini apa? Ini tadi KBSL ya, KBSL. Ini KBSL. KBSL, ini KB, PA, KB, PP, KB, PA, KB dan seterusnya. Intinya kata benda sifat yang ada yang-yangnya gitu. Kadang KBPA, kadang KB itu. Nah, mari kita latihan sedikit. Misalkan dalam surat Al-Fatihah ada ini. Kata binurub j ismi dengan Allahi menjadi ismillahi itu apa? KBM. Nah, KBM ini ada Allah. Dia mau mensifati Allah ini. Allah itu adalah kata yang disifati. Sedangkan Ar-Rahman itu KBSL dia. Dia yang kata sifat pertama yang mensifati Allah. Ini adalah kata sifat kedua yang mensifati Allah. Nah, kita timbang hubungan antara kata sifat dengan yang disifatin. Itu harus sama gender, sama jumlah, sama harokat akhir, sama diawali oleh alif lam. Dalam hal ini alif lam ya. Allah diawali alif lam. Mari kita lihat. Gendernya Allah laki-laki, jumlahnya tunggal, harokat akhirnya kasroh, diawali alif lam. Kita bandingkan dengan Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman laki-laki, nggak ada tak marbutoh. Dia tunggal, kita bisa tahu ani di situ bukan ani ganda, tapi dia pola superlatif. Kasroh, ni-nya kasroh, diawali alif lam. Ada alif lam di depan. Karena sama, keduanya sama. Maka, itu sifatnya. Kemudian, sifat lagi. Sama ya, KBSE, dan seterusnya. Nah, sama. Sehingga menerjemahkannya pakai yang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kenapa Maha? Karena di situ Allah. Yang disifati Allah. Karena yang disifati Allah pakai Maha. Kayak rapat akbar. Itu bukan rapat yang maha besar, tapi rapat yang sangat besar. Tapi kalau Allahu Akbar, sama-sama akbar, itu menjadi Maha. Kenapa? Karena yang disifatin adalah Allah. Oke, contoh lagi. Nah, ini KBKK jamak ya Bapak Ibu. Suhufit. Nah, itu tuh tunggalnya ini KBKK jamak ya. Tunggalnya itu kira-kira laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Tunggalnya laki-laki. Dia di sini ya, ini adalah kata benda yang akan kita sifati. Ya. KBKK jamak dia. Jadi dia jamak yang mau kita sifatin. Sedangkan ini apa? KB PP. Cirinya apa? Ro-nya fathah. Kemudian ini apa? Sebelahnya KB PP. Itu kata benda sifat pertama yang depan, yang ini kata kata sifat kedua. Ini KB PP kata sifat ketiga. Nah, kita timbang yang mau disifatin ini KBKK jamak.
KBKK jamak yang tunggalnya laki-laki ketika jamak dihukumin perempuan tunggal. Dihukumi perempuan tunggal. Ini catatannya. Asalnya tunggalnya itu sebenarnya laki-laki. Ketika dia jamak, KBKK yang asal muasalnya laki-laki tadi, ketika dia jamak dihukumin perempuan tunggal. Makanya perempuan tunggal. Kasroh, karena ini tanwin. Maka kata sifatnya harus sama timbangannya. Kalau ini perempuannya karena apa? Karena tak marbutoh, bukan karena emang ini dari sononya perempuan. Kalau ini aslinya tunggalnya laki-laki. Ya. Kalau ini memang perempuan tak marbutohnya. Dia tunggal, ini tunggal perempuan begitu, dan dia kasroh dan tanwin. Maka dia setara. Sama, maka ini adalah sifatnya. Selanjutnya kita timbang juga sama. Perempuan tak marbutoh, tunggal, kasroh, tanwin. Sama ini juga. Nah, sama. Sehingga mengartikannya, ini kayak koma-koma gitu. Di dalam kitab-kitab, jamak ya, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disucikan. Gitu. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau koma terakhir tuh pakai dan gitu ya. Nah itu silahkan, mau lagi, mau dan. Mungkin lebih seringnya lagi ya gitu. Kalau dan kan nggak ada wa gitu, meskipun nggak salah juga. Mari kita lihat ini. Nah, Robbukum ini yang mau kita sifatin, dia dalam bentuk apa? KBM ya. Nah, jadi kata yang disifatin itu bisa bentuknya KBM, kata yang mensifati juga bisa KBM gitu. Ini kata yang mau kita sifatin, ini KBSL a'la, kata sifatnya. Nah, kita timbang. Robbukum itu kerobunya ya, kerobunya yang kita lihat robunya. Laki-laki tunggal, maaf, ini bukan kasroh, tapi iya, diawali. Nah, salah ini lupa ini kayaknya saya lupa nih. Ya, ini enggak. Jadi ini di sini itu maaf, mungkin perlu saya jelaskan. Laki-laki jelas robu, tunggal ya. Di sini bukan kasroh, tapi domah. Ya. Di sini sebenarnya maknanya diawalin alif lam itu gini. Ini itu termasuk ada alif lam ya Bapak Ibu ya. Ini KBM itu dia setara dengan alif lam karena ketempelan kum. Kum itu termasuk kata ganti yang dia itu definite ya, maksudnya khusus ya, tertentu ya. Sehingga robbukum itu kalau robun saja nggak ada kum nih, Tuhan siapa aja kan? Luas kan? Umum kan? Tapi kalau Robbukum ya Tuhan kalian. Jadi yang punya sifat ini nih, yang maha tinggi itu Tuhan Robbukum tadi. Ini Tuhan spesifik hanya untuk kum gitu. Gitu. Tuhannya kum gitu. Kalau Robun nggak bisa disandingkan dengan a'la. Ya, tapi kalau ketempelan kum berarti Tuhan spesifik untuk kum gitu. Kumnya di sini kaum muslim gitu. Orang beriman. Maka ini sama aja dengan ini. Mungkin harusnya gini ya. Cuma nggak istilahnya ya, saya itu masih ini ya. Kalau dalam bahasa Arab gampang sebenarnya tinggal disebutkan gitu. Tapi nggak ini. Intinya itu. Nanti kita cari kesepakatan bareng ya Bapak Ibu. Ini bukan kasroh ini. Ini domah ini. Ntar ya saya bisa betulin. Ini copy paste jadi. Nah, kalau a'la tuh nggak ketahuan ya domahnya. Mau domah mau fathah begitu. Ya, mondoma mau fathah begitu. Nah ini depannya maksudnya bukan diawali alif lam tapi lebih ke sama-sama dia definite gitu. Sama-sama dia spesifik tertentu. Sama-sama dia a'la di sini berarti kan spesifik nih karena ada alif lam. Kalau robbukum spesifiknya di mana? Ketempelan kum. Ini sebenarnya bukan diawali alif lam tapi nanti ya kita cari istilah lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tadi. Artinya yang disifati bisa berupa KBM, yang mensifati juga bisa berupa KBM. Kalau di sini KBM-nya apa? Yang mensifati. Berarti ininya KBM. Ini termasuk KBM yang umum. Karena tanwin, ini umum tanwin. Tapi nyamain akhirannya bukan ke sininya. Tapi ini dengan ini. Sama-sama fathahnya dengan situ.
Dan ini naron itu umum. Nah, ini umumnya dilihat dari sini nih, ada tanwinnya. Kalau seandainya spesifik pakai alif lam. Lam. Kan ini nggak boleh. Nah, Bukan. Kalau ini boleh ya, ini boleh alif lam, ini boleh. Maksudnya nggak boleh ini. Jadi ini adalah KSM. Ini adalah yang disifati, ini yang mensifati. Kata sifat dengan yang mensifatin itu nggak boleh diambil terpisah. Harus satu kesatuan seperti KBM. Ya, jadi ketika mengartikan jadi kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang, nah, neraka yang Tentunya. bergejolak gitu. Tentunya. Jadi ini kalimat kata kerja subjeknya tidak tampak, ada objek. Objeknya satu apa dua? Satu. Karena ini satu kesatuan yang disebut dengan KSM. SM. Ya, KSM. Nanti yang menjadi objek apa saja itu ini Bapak Ibu. Bentar ya, saya tampilkan. Saya tampilkan di sini. Sebentar ya. Sebentar. Bentar, saya ini dulu, saya hapus dulu. Saya mau menampilkan yang sedikit biar ada nyambung. Nih, yang bisa menjadi subjek objek itu di sini nih. Kok ke sini saya salah. Nah, ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Jenis-jenis kata atau frase atau kalimat yang bisa menjadi subjek, objek, atau predikat. Nah, ini. Yang bisa menjadi subjek apa saja ini. Semua jenis kata benda. Tuh, kemudian kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti. Nanti ma sama man masuk ke sini, kata penghubung. Frase tadi KBM. Kata benda majemuk sudah familiar. Kemarin kan saya menyingkatnya KBSM ya. Biar ada sama nih Bapak Ibu, tiga penyusunnya gitu. Karena kalau KBPA, KBPP, KBSL, KBKK kan untuk satu kata benda ini ya. Kalau ini kan untuk gabungan dari dua, karena sudah gabungan lebih dari dua, maaf salah, gabungan lebih dari satu gitu ya. Untuk kata benda majemuk KBM, maka ini saya ngikutin aja biar enak. KSM. Ya, KSN. Ya, sementara di sini dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ini. Kemudian tadi kenapa ini masuk ke dalam frase? Karena sejatinya hasilnya nanti KBM. Kenapa di sini saya tulis KBKK? Biar tahu bahwa kata kerja nanti akan seperti KBKK. Artinya. Nah, ini. Ya. Nah, yang bisa menjadi objek, perhatikan perbedaannya. Di mana kalimat atau ucapan itu bisa menjadi objek tapi hanya pada kata tertentu. Contohnya apa? Kola. Kola itu hampir objeknya itu berupa kalimat atau ucapan. Ya, itu perbedaannya. Kemudian pada kalimat nominal yang bisa menjadi subjek apa? Sama. Sama nggak Bapak Ibu? Sama. Tapi yang bisa menjadi predikat lebih kompleks lagi. Bandingkan dengan yang bisa menjadi objek. Ada perbedaan. Ya, di sini. Nah, tadi kita ngebahas apa di ayat tadi tuh? Kenapa saya tadi ke sini ya? Tadi mau ngebahas apa? Ya, kata benda ya. Oh, itu ya. Yang kata benda itu tadi apa? KSM tadi ya. Oh, ini objek itu bisa berupa apa saja gitu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Dan nanti ya. Nanti akan dibahas secara khusus terpisah ya Bapak Ibu sebentar. Karya ini kenapa nggak mau? Nah, akan saya bahas terpisah
tentang ini yang kita kelompokkan ke dalam frase. Ini mah ini aja ya, biar punya gambaran di awal. Nah, ini yang dimaksud dengan frase itu apa aja ini. Jadi akan kita bahas terpisah ini. Jadi kita akan membahas struktur kalimat itu pelan-pelan. Dari yang kalimat inti dulu, itu kita tuntasin, baru nanti kita ke tambahan-tambahannya. Minimal sudah bisa mengenali kalau kalimat nomina itu apa unsur wajibnya, kemudian kalimat verba itu apa wajibnya. Nah, itu yang kita cari dulu. Yang lain-lain abaikan dulu. Karena memang kalau langsung ke kompleks rada berat ya Bapak Ibu. Rada berat. Kita sekarang ke sini. Ya. Oke, jadi ini adalah kalimat verba dengan subjeknya tidak tampak, yaitu huwa. Naron, ini satu kesatuan ini menjadi kata benda sifat mensifati, dia menjadi objek bagi yasla. Sekarang mari kita lihat ini. Ini. Apa ini Bapak Ibu? Ayat. Nah. Ya. Jadi di sini yang akan tadi pelakunya di sini siapa? Huwa. Huwa itu yang akan masuk ke neraka. Tapi ternyata nggak cuma huwa. Ada subjek yang ketinggalan yang juga akan masuk neraka. Kalau ini huwa ini adalah Abu Lahab, ini istrinya. Jadi kalau mau dibilang gini, kelak dia nih Abu Lahab dan juga istrinya gitu, istrinya hu-nya Abu Lahab, istri Abu Lahab akan masuk neraka yang apa tadi? Bergejolak. Jadi seperti itu. Cuma karena ini beda ayat ya. Ya kita nggak usah mengartikannya nyebrang, nggak usah. Mungkin gini aja. Kalau mau digabungkan kurang lebih seperti itu. Karena ini itu sejatinya adalah, kan ini huwa ya Bapak Ibu ya. Huwa kan? Huwanya tuh sebenarnya nyambungnya ke huwa tadi. Yang masuk neraka tuh nggak cuma huwa di sini Abu Lahab, tapi juga istrinya Abu Lahab. Gitu. Makanya udah beda ayat, jadi kita terpisah aja. Kelak dianya Abu Lahab akan masuk neraka yang bergejolak dan juga, nah gitu. Dan juga istrinya, istri Abu Lahab. Nah, istri Abu Lahab kok tiba-tiba ada ini ada nggak hubungannya dengan ini? Ini apa nih Bapak Ibu? KB M. Maksudnya ini loh. Ini KBM kan? KBM kan? Oke, KBM. Ya. Ini itu adalah keadaannya. Jadi keterangan keadaannya. Jadi istrinya Abu Lahab itu kenapa dimasukin ke neraka ini? Kayu bakar. Iya. Itu juga bahasa kiasan yang sebenarnya bukan karena dia bawa kayu bakar gitu ya. Maksudnya jadi emang banyak peribahasa dalam itu tuh. Jadi nggak bisa diterjemahkan, ya nggak bisa difahami secara harfiah. Oh, tangannya Abu Lahab binasa, dipotong gitu ya. Oh, istrinya itu masuk neraka karena kerjaannya tukang bawa kayu bakar, nggak begitu. Dia penyebar fitnah. Nah, nanti ini kan peribahasanya mereka atau kiasannya mereka. Nanti di Indonesia kan beda lagi ya gitu. Beda lagi kalau penyebar fitnah itu apa di Indonesia ininya peribahasanya gitu. Artinya memang kita harus tahu juga ini. Kalau nggak tahu ya berarti buka tafsir apa maksudnya, kok gara-gara bawa kayu bakar aja masuk neraka gitu. Berarti ini nggak bisa diartikan secara harfiah persis dengan yang ada di sini gitu. Ada arti makna aslinya apa? Ternyata dia penyebar fitnah gitu. Jadi kalau di sini tadi itu Abu Lahab tadi kedua tangannya binasa dan dianya itu Abu Lahab itu benar-benar akan binasa karena dia ini ya ini tadi hartanya itu nggak berguna gitu, nggak dipakai untuk melakukan amalan-amalan yang diperintahkan sama Allah, atau kalaupun dipakai jadi udah kafir gitu ya, udah kafir nggak beriman, hartanya juga nggak dipakai untuk ini, mau dipakai untuk yang kebaikan juga nggak akan masuk surga kan gitu karena kekafirannya. Jadi nggak berguna lah intinya hartanya, mau apa yang dia usahakan, karena apa? Karena kekafirannya tadi. Ditambah lagi udah kafir, pelit, udah lagi istrinya
masuk nerakanya tuh udah kafir iya dan kerjaannya menyebar fitnah gitu. Jadi kafirnya kafir yang masuk neraka lebih dalam lagi karena bukan cuma sekedar kafir tapi juga penyebar fitnah. Amalan itu benar. Betul. Nah, kalau jadi ini berarti struktur kalimatnya apa kalau kayak gini? Jadi ini tuh sebenarnya masih nyambung dengan ini tadi. Ya. Jadi ini nggak bisa dibilang kalimat ini. Ini bukan kalimat. Bukan kalimat karena ini itu wa. Wa itu berarti masih berhubungan dengan sebelumnya. Jadi ini bukan kalimat ini. Segini baru nih. Ini kalimat. Bahwa kalau mau digabungkan kelak dia dan juga istrinya si pembawa kayu bakar tadi itu akan masuk neraka yang bergejolak. Jadi kalau mau digabungkan begitu. Jadi ayat 4 itu bukan kalimat. Ya. Dia masih berhubungan nyambung dengan kalimat 3. Tapi kalau dalam menerjemahkannya jangan digabung, dipisah aja. Cuma ada penekanan juga. Mari kita lihat di sini. Ini kalimat bukan, Bapak Ibu? Iya. Kalimat. Subjeknya. Nah, kira-kira kalimat apa? Ada kata kerjanya nggak? Nggak ada. Kalimat nomi. Nah, susunannya apa? Subjek, predikat. Subjek itu identik dengan doma. Ya, doma. Kemudian apa? Dia biasanya kalau kata benda alif lam. Ya, biasanya kalau kata benda ada alif lam. Kalau kata ganti ya udah kata ganti. Predikat biasanya doma tapi tanwin. Ini adalah normalnya kalau susunannya subjek di depan, predikat di belakang. Kalau subjeknya ditaruh di belakang, predikatnya di depan, ini menjadi nggak alif lam tapi jadi doma tanwin. Jadi nggak lagi alif lam tapi apa? Doma, terus kemudian tanwin. Nah, ini termasuk subjek yang ditaruh di akhir. Maaf, ini salah. Ini subjek yang ditaruh di akhir. Makanya yang harusnya alif lam di depan berubah menjadi tanwin. Predikatnya yang mana? Ini. Kan tadi predikat bisa diawali oleh huruf jar. Mari kita lihat kalau masih itu. Kita lihat ya supaya nggak bingung. Bentar, saya tunjukkan struktur kalimat. Oke. Subjek, perhatikan di sini subjek. Perhatikan di sini yang subjek. Apa? Kok subjek? Predikat. Predikat. Tadi kan predikat ya? Nih, predikat. Nih, yang ini nih Bapak Ibu. Kata benda yang diawali huruf jar itu masuknya ke dalam frase bisa menjadi predikat. Gitu. Ya. Jadi harus step by step memang. Kalau dipaksakan satu kali pertemuan dari dulu jadi nggak tuntas-tuntas. Jadi kudu sabar Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini adalah subjeknya ini karena ditaruh di akhir yang tadinya harusnya alif lam menjadi tanwin. Nah, ini artinya apa? Sabut. Sabut apa tali? Tali. Ya. Tali. Predikatnya apa? Tali di lehernya. Nah, ini nyambung nih. Lehernya ada tali. Ya, oke. Talinya ini masih berhubungan dengan mana ini? Ini masih di tali tadi ada penjelasan ini, tapi intinya di subjek, predikat intinya. Ketika kemudian talinya dari sabut, itu tambahan aja. Gitu. Nggak ada kedudukan kayak gitu. Itu tambahan aja. Talinya terbuat dari sabut. Jadi tali dari sabut itu ada di lehernya. Atau kalau misalkan predikatnya dikedepankan ya Bapak Ibu, biasakan menerjemahkan nggak apa-apa karena memang ada maksud dan tujuan ketika predikat dikedepankan. Jadi nggak usah dibalik. Ada penekanan kalau predikat taruh di depan, objek taruh di depan itu. Berarti fokusnya di lehernya tuh gitu loh. Ngomong kayak gitu. Di lehernya tuh
itu ada tali dari sabut, mau bilang begitu. Jadi itu kan lehernya gitu. Yang mau ini kan lehernya ditekankan. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini juga kiasan. Bukan berarti dia kemana-mana pakai kalung kalung itu, kalung apa namanya? Tali itu juga kiasan. Gitu. Apa artinya di situ? Di lehernya ada. Ya, nanti maksudnya gini, dengan tali itu Allah menjerat lehernya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Maksudnya itu nanti ketika di neraka itu digitukan. Ya, ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk makna itu bisa dilihat di itu. Kalau saya lihat di sini ya di Al-Muyassar itu di leher wanita itu terdapat tali yang terpintal kuat terbuat dari sabut yang sangat kasar. Dengan tali itu ia akan diangkat ke neraka. Berarti itu ini ya maksudnya nanti di nerakanya itu gitu loh. Itu akan dikalungi sama sabut apa sama tali, tapi jangan dibayangkan tali dunia gitu loh. Tali di neraka gitu. Tali dari sabut neraka ya gitu loh. Bukan tali tali dalam gambaran kita gitu. Ya. Kemudian dilemparkan ke bagian neraka yang paling bawah. Nah ini dia kafir udah jelas masuk neraka gitu. Tapi di sini diangkat itu bukan cuma sekedar kafirnya, tapi perbuatannya menyebar fitnah itu yang menyebabkan dia masuk nerakanya tuh bukan cuma sekedar neraka, tapi betul-betul neraka yang paling bawah gitu. Itu ya Bapak Ibu, itu sedikit penerapan tentang struktur kalimat. Ya, kalau Bapak Ibu ngeliat struktur kalimat, jangan dibayangkan bahwa kita akan mudah, udah belajar struktur kalimat itu, kayaknya bisa deh, yakin deh, tidak menjamin gitu. Kadang ada struktur kalimat yang sederhana, kadang juga saya sendiri mengalami kesulitan gitu. Kalau udah kompleks ya, saya ngobrol-ngobrol sama guru bahasa Indonesia gitu ya, nanya-nanya gitu. Di bahasa Indonesia aja kalau udah kalimatnya kompleks juga sulit Bapak Ibu untuk menentukan apa namanya struktur kalimatnya, apalagi dalam bahasa Arab, apalagi kitab Al-Qur'an yang turunnya 1400 tahun yang lalu, yang bahasanya berbeda dengan orang Arab, apalagi kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia 100 tahun yang enggak sampai 100 saja ingar sosung tulodo ing madio mangun karso orang Jawa udah nggak ngerti saya juga gitu apalagi bahasa Arab yang turunnya 1400 apa Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Jadi nanti kalau saya mengalami kesulitan juga harap maklum karena memang tidak mudah. Tapi memang harus dipaksakan struktur kalimat itu pelan-pelan. Jadi hari Kamis saya agendakan untuk struktur kalimat. Oke, kita lanjutkan silakan. Saya serahkan seperti biasa Bu Ella berkolaborasi dengan Bu Cut. Pak Helmi suka kabur soalnya. Mana? Nggak ada Pak Helmi kan? Jangan tuh. Silakan Bu Cut. Saya berhenti dulu. Wujud. Ya, Wujud ya, ya. tunjuk. Siap. Siap-siap dipanggil ya, Bu Zulfina. Ya, betul. Wujud nggak usah semua ini ya, mungkin 5 orang lah cukup ya diulang-ulang ya. Oke. Nanti biar itu. Kita lebih ke Ayat struktur kalimat. 1 sampai 5, Bu Syed. Ya, langsung Ya, aja. 1 sampai 5, kemudian 5 kali pengulangan aja. Ya, coba ya Bu Syed ya. Di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lahab ya, atau surat apa sih namanya? Allah. Ya, ayat 1. Kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan benar-benar dia binasa. Hartanya tidak berguna baginya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Dan istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah.
di lehernya ada tali dari sabuk yang dipintal. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Makasih Bucut. Nah, Bucut. Kemana Bucutnya? Pental nih. Bentar. Ya Bu Ela, Bu Ela. Oh iya, Pental tadi Bucut. Bu Sul, sekarang Bu Metra. Di bawah Bu Sul ada Bu Metra, silakan. Ya, makasih Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia benar-benar binasa. Hartanya tidak berguna baginya dan juga Dan juga Yang dan juga dan dan juga juga apa yang dia usahakan. usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka Yang bergejolak yang bergejolak dan juga istrinya yang pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut. ya, Mumtaz. Lanjut. Bu Dina, Siapa Bu Ella? Bu Dina, Oke, di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan Abu Lahab telah celaka dan dia benar-benar celaka. Binasa. Binasa, bukan celaka ya Bu. Kedua tangan Abu Lahab benar-benar celaka. Kedua tangan Abu Lahab telah celaka, telah binasa dan benar-benar dia telah binasa. Hartanya tidak dapat hartanya tidak 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 Manfaat. berguna. Tidak tidak berguna. bermanfaat baginya dan Lebih ke berguna karena kalau manfaat itu nanti akar katanya beda lagi Bu. Nafako, Iya. manfaat ya. Kalau ini kan Iya. guna. Ya, tidak Tidak Oh berguna. iya, guna. Iya, berguna ya. tidak berguna baginya dan apa yang dia Begitu juga Dan apa ya. dan juga gitu, karena di sini kan ini nyambungin Maluhu ya. apa yang Dan dia juga kumpulkan. apa yang dia usahakan. Usahakan. Dia siap kumpulkan apa usahakan Bu Ati? Usahakan. Yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak dan istrinya dan juga istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. ya. Sabut. Ya, Kasih lanjut, buat Bapak. Ya. Sudah. Bu Yanti. Sudah berapa orang Bu Ella? Baru 3. Bu Yanti, baru 4 Oh, iya. keempat nih. Terima kasih, Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan dia benar-benar binasa. Hartanya tidak berguna baginya dan juga apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang mempunyai lidah api. Dan begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada apa tadi? Ada tali ya. Di lehernya ada tali dari sabut. Makasih Bu Cut. Bu Ella tadi. Bu Ya, Jun. Bu Ella, makasih Bu Ella. Yuk. Satu lagi Bu Ella siapa? Bu Ipa aja Bu ya. Bapak. Oh Bapak, ada Pak Suharman. Bapak main cuma 1.
Ada Pak Pak Suharman. Sarman. Pak Sarman. Ya, ya wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua tangan Abu Lahab apa Bu Ella? Benar-benar Benar. sama. Pakai benar-benar Yang kasih tadi. binasa. Salah, benar-benarnya di sini. Kan ini mah Oh. belum, ini nggak ada penyebab dia benar-benar. Telah binasa. Kedua tangan Abu Lahab benar-benar telah binasa. Belum Pak, di sini belum. Telah biasa, Kembali ke telah awal. binasa aja. Kedua tangan Abu Lahab telah binasa. Dan Benar-benar dan dulu Pak, dan benar-benar Iya. telah binasa. Nah, di situ ada pelakunya beda, jadi harus sebutin Pak. Karena pelakunya beda. Dan Iya. benar-benar Dia benar-benar. dan dia benar-benar telah binasa. ya, kenapa di sini sebutin? Karena pelakunya beda. Di sini tuh huwa. Maka harus kalau pelakunya nggak disebutin nanti seolah-olah sama dengan ini. Gitu Pak. Ya. Ya. Apa yang Tidak Ini berguna. tidak. Tidaklah berguna. tidak berguna, Ini subjeknya Pak. Hartanya tidak berguna baginya dan dan juga tidak Yang ini apa yang dan juga apa yang dia usahakan. Kelak Ya akan masuk. Kelak dia akan masuk neraka. Yang bergejolak. Dan juga istrinya yang membawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Ya. Ada tali dari sabut. Kasih. Sudah 5 orang. Sekarang kita bahas ya Bapak Ibu. Kenapa di sini pakainya data? Kenapa nggak gini aja? Berapa panjang gitu? Bukan, kenapa ada ta? Kan ini kan dari dadi itu kan? Iya. Kan? Nah, pertanyaannya dulu deh. Kenapa da? Kenapa za? Dia sebagai objek. Karena ini sifat bagi ini. Kalau yang disifatin fathah, maka pakainya fathah. Kan ini kan kasroh. Ini domah. Ini fathah, berarti pakainya ini. Da. Kenapa ta? Kenapa pakai ta? Menunjukkan apa kalau tak Jen? Perempuan, naron sifatnya perempuan. Betul, yang disifatin naron. Naron itu perempuan. Gitu. Naron itu memang secara ini di Arab tuh masuknya ke perempuan, makanya pakai data. Kemudian ini kenapa hammalata? Kenapa pakai ta? Karena ini kan keterangan keadaan. Nah, keadaan si imro'atu, istrinya tadi. Kenapa ini ha? Gender apa itu ha? Perempuan. Ya, kenapa itu perempuan? Kemana dia? Imra'atan. Betul, ke sini. Itu ya Bapak Ibu. Bukan ke Abu Lahabnya ya? Nah, kalau Abu Lahab, nah ini kembalinya kemana? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini kembalinya kemana? Abu Lahab. Di sini pelakunya di sini nih, pelakunya di sini huwa Abu Lahab. Di sini apa ini? Huwa ya, huwa. Apa itu huwanya? Ini. Ini huwanya siapa di sini? Abu Lahab.
Abu Abu Lahab. Lahab. Di sini huwa, siapa huwanya? Abu Lahab. Abu Lahab juga. Ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Jadi suaminya dulu yang diinikan, kan pemimpinnya suaminya. Loh, kalau suaminya yang diini, yang diini suaminya dulu gitu, perempuannya mah ngikut gitu. Bukan prajuritnya yang dulu ya. Pemimpinnya. Iya, pemimpinnya dulu yang diini neraka, baru ke istrinya dan juga istrinya. Gitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu? Cukup? Bisa Iya. lanjut? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. (112). Silakan Bu Cut. 112 aja dulu ya Bapak Ibu. Bu Cut, silakan dibaca. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Oke, mari kita lihat. Makasih Bu Cut. Kata kul, berarti struktur kalimat ini kalimat apa? Sudah dimulai. Ya, berarti kalimat verba. Oke, kalimat verba. Kalau kalimat verba, maka yang tergambar apa? Kata kerjanya, subjeknya jika tampak, objek jika ada. Maka kita tulis aja dulu lengkap gitu ya. Kata kerjanya kul. Subjeknya tampak tidak? Mana? Tidak. Tidak. Dan pelakunya anta. Tidak. Di sini anta. Iya. Nggak tampak Pak Helmi. Kalian. Kan anta mah nggak mungkin tampak ya. Oke? Di subjek. Bukan orang ketiga tunggal. Subjeknya Ya. tidak tampak. Saya coret. Oke. Sekarang ada nggak objeknya? Nah. Ada nggak objeknya? Huwallahu ahad. Nah, mari kita lihat ke sini, Bapak Ibu. Lihat ke sini. Ke sini, lihat. Baca objek paling bawah, nomor 4. Apa itu? Kalimat atau ucapan hanya pada kata Kalimat atau ucapan. seperti Ya, hanya pada kata kerja tertentu seperti kola. Artinya apa? Kola itu objeknya, itu umumnya berupa kalimat atau Kalimat. ucapan. Ya. Nah, mari kita lihat. Kembali ke sini tadi. Kola, nah, di sini kola. Subjeknya tadi ya, anta, nggak nampak gitu. Maka saya coret. Maka inilah objeknya, yaitu berupa Kalimat. apa Ucapan. katanya ini? Dia Allah Allah yang satu. Maha Esa. Esa. Ini kalimat bukan perkataannya. Ya. Ya, Kalimat. kalimat Nomina. Nah, Nomina. Kemudian, ini masih perkataannya lagi nggak? Allah. iya. Ya. Masih. Kan Masih. ini kan nyuruh engkaunya kan Nabi Muhammad ya. Iya. Di Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, engkau katakanlah apa yang suruh ini kata ini. Wallahu ahad. Ini apa? Dia Allah yang Ya Allah yang Esa. Esa. Maha Esa. Itu yang Itu satu. Kemudian perkataan lagi yang kedua. Allah Allah tempat somad. Tempat meminta. Kita tempat bergantung. meminta. Yang ketiga. Jadi ini semuanya tuh Tidak. objek. Begini ini tetap dibilang objeknya satu. Karena menjawab apa? Apa. Meskipun yang dikatakan banyak, Banyak. itu tetap satu. Kayak gini, saya makan jeruk dan apel dan mangga Anggur. dan anggur. Itu 4 kan? Ya. Tapi bukan berarti Objeknya yang 4. disebut dengan objek di sini itu ada objek 1, 2, 3, 4. Enggak, itu tetap satu. Apa yang dimakan? Menjawab apa? Nah, ini apa yang diperintahkan untuk mengatakan tuh apa gitu.
Mhm. Jadi engkau katakanlah apa? Engkau katakanlah apa gitu kan. Nah ini 1, 2, 3, 4. Ini menjawab apa? Ada 4. Nah keempatnya tadi itu struktur kalimatnya ini disebut kalimat bukan Bapak Ibu? Disebut kalimat tidak? Iya. Iya. Kalimat apa dia? Kalimat apa? Nomina. Nominal. Ya, ini kalimat nominal. Ini ada subjeknya. Oh, itu ya. Subjeknya ya. Ini subjeknya. Iya. Ini predikatnya. Predikatnya berupa kalimat nomina. Jadi ini kalimat nomina. Predikatnya juga kalimat nomina lagi. Kalimat nominal Subjek, lagi. predikat. Hmm. Jadi berlapis. Hmm. Gitu. Berlapis. Ya, oke. Kemudian ini subjek. Nah, subjek, predikat. Nominal lagi. Umumnya predikat itu tanwin. Tapi tidak 100% juga gitu. Ada pengecualian. Kenapa di sini pakai alif lam? Itu kaitannya dengan Allah, kata tertentu memang kata tertentu memang hanya haknya Allah gitu. Sehingga pakai alif lam. Kemudian, apa yang dikatakan selanjutnya? Kalimat bukan ini Bapak Ibu. Tidak. Ya, Iya. Subjeknya mana? Subjeknya mana? Subjeknya ngumpet di dalam Oh, ngumpet. AD. Iya, iya. Subjeknya tidak Oh, iya. tampak. Tidak Kenapa tampak. tidak tampak? Udah ada di depan. Iya. Iya kan? Jadi kalau ditulis lagi tuh kayak apa ya? Pemubaziran kata gitu. Udah terpahami gitu. Subjeknya Allah tapi nggak nampak semuanya. Segini ini kalimat ini. Apa itu? Dia tidak. Kata beranak kan tidak butuh objek. Arti Iya. itu kan kata kerja, kemudian ada subjek, nggak ada objek. Dan subjeknya tidak tampak, ada di sini. Tidak beranak. Yaitu huwa. Gitu. Siapa huwanya Allah? Ada di mana kalimat sebelumnya? Sehingga segini tuh kalimat. Dan masih kalimat lagi. Karena ini kalimat nyambung, mempertegas sebelumnya tidak beranak dan tidak pula. Pakai juga, tidak juga diperanakkan. Tidak diperanakkan. Nggak butuh objek juga. Jadi ini 2 kalimat yang dikasih dan ini penguat. Nggak beranak dan tidak juga diperanakkan. Ya. Kemudian ini kalimat bukan. Iya. Ya. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Kalimat nominal. Ba. Nominal. Kalimat Ba. ya, Nominal. kalimat Verbal. Verbal. jadi ini tuh sebenarnya nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita bahas. Ini ada ininya, ada teorinya seperti ini. Tapi nanti kalau kita bahas sini kalau belum itu takut bingung. Ada teorinya sudah saya siapin. Ntar ya Bapak Ibu sebentar. Ini kalau nggak dihapus ini ntar ya Bapak Ibu. Saya rada-rada ini ininya ada di sini. Jadi disebut ntar ya. Ntar saya kemarin bikinnya di mana ya? Nah ini kalimat nomina ini belum diituin. Kalimat nomina itu kan susunannya gini, masih acak-acakan ini. Ya kalimat nomina itu susunannya gini, subjek sama predikat, kata benda domah, kata benda domah. Kemudian nih ini aslinya begini nih, Allah subjek. Ini apa ini Bapak Ibu? Kata benda sifat mensifati sebagai predikat. Ketika kalimat nomina ada subjek, ada predikat, kemasukan sama ina, kok nggak ada sini? Harusnya ada nih. Ini ina nih Bapak Ibu. Kok hilang ya? Di sini ina nih. Jadi aslinya begini nih. Ketika di sini ada ina, yang tadinya subjek doma jadi Betul. Atau. kalau ininya tetap.
Nah, ini juga sama. Tadinya ini nih subjek, ini predikat. Ketika ada ina yang tadinya domah jadi fat. Nah, kalau Fathah. belakangnya tetap gitu. Itu kalau inna. Nah, itu kalau kata subjeknya berupa kata benda yang tadinya domah jadi fathah. Kalau subjeknya berupa kata ganti yang tadinya misalkan huwa, subjeknya huwa. Ketika kemasukan nih subjeknya, ketika kemasukan ina, huwa tadi berubah menjadi kayak objek, kayak yang nempel. Yang nempel itu kan objek ya, yaitu huwa jadi hu. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat di daftar buku yang ada kata ganti, kan ada kolom subjek, kolom objek atau milik ya. Nah, huwa itu kan subjeknya. Nanti sebelah sininya ada milik atau objeknya, huwa jadi apa? Hu. Hu. Nah, maka menjadi apa? Menjadi gini, inna, hu itu nempel. Inna, hu. Aslinya tadinya huwa sebelum ada inna. Gitu. Itu kalau inna. Nah, tadi adalah kana. Kana. Tadi kana. Nah, kalau kana, maka ini nih. Oh, ada ini. Ini belum saya itu jadi. Nih, kalau kana ini. Nih, kalau kana kebalikannya. Kalau kana tuh kebalikannya. Kalau tadi ada inna tuh subjeknya jadi fathah. Kalau ada kana predikatnya yang jadi doma. Gitu. Jadi ini disebut dengan subjeknya kana, ini predikatnya kana. Bukan subjek atau objek. Karena kana itu sejatinya nggak punya objek. Cuma dia seperti kakak, memang dia dihukumin KKL ya. Jadi seperti subjek atau objek gitu. Karena kana itu kan artinya ada gitu kan. Menjadi, kalau menjadi itulah bisa ya. Kalau di sini kan apa? Allah Maha Maha pengampun lagi maha Pengampun. penyayang. Nah, kananya kan diabaikan aja kan ya. Ya. Nggak diartikan. Jadi sejatinya memang ini berasal dari ini kalimat nomina. Ini diabaikan. Gitu ya, sekilas. Jadi sementara ini kita ini aja dulu takutnya ya. Jadi di sini apa artinya? Dan Tidaklah. ya, Tidak dan ada. tidak ada gitu ya. Dan tidak ada baginya yang setara satupun. Setara. Kufuan kan setara, sekufu kan. Setara satupun gitu. Ya. Ini tuh seperti yang tadi kalau kemasukan kana tadi Bapak Ibu. Tadi kana itu kan subjek, ini kan predikat kan. Ketika kemasukan kana, maka menjadi apa? Tadinya nggak ada kana nih, subjeknya apa? Domah. Domah, ya. Ini apa? Domah juga. Kan Domah, gitu. ya. Ketika Iya. ada kana, ini tetap domah. Subjeknya tetap domah. Predikatnya Ini menjadi fathah. berarti ini nih predikatnya. Iya. Ini subjeknya gitu. Tapi dalam menerjemahkannya mah biasa aja nggak apa-apa. Dan tidak ada baginya yang sekufu, ya, yang setara satupun dengan dia. Ahadin satupun ya. Ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Jadi Izin Bu Ati. mengartikannya mah nggak apa-apa. Izin Bu Ati. Tapi ya, Jadi kalimatnya tadi tetap kalimat verbal dia Bu Ati, atau berubah jadi nominal dia? Enggak. jadi nominal. Kalimat aslinya nominal. Dia kemasukan sama kana. Disebutnya tetap kalimat nominal sih, Pak. Walaupun penampakannya ini kan Iya. verbalnya. Iya. Iya, jadi khusus untuk itu inna sama kana tuh namanya kalimat nominal yang kemasukan inna sama kana gitu. Oh. Karena secara arti coba Bapak gini kan, dan tidak ada baginya yang setara Dan tidak ada satupun gitu. satupun yang setara. Ya boleh. Dan tidak ada boleh, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia boleh. Ya. Ya ini kan boleh dengan dia boleh.
Itu ya Bapak Ibu. Izin Bu Ukti, ini Ya. sedikit Bu Ukti. Saya memang baca buku ini apa isim kana dan khobar kana itu yang maksudnya itu. Iya, betul Pak. Iya. Jadi yang tadinya kalau kalimat nominal kan susunannya gini nih. Subjek, predikat. Predikat. Ketika kemasukan ina, ini menjadi subjeknya ina dan predikatnya ina. Ketika kemasukan kana, ini menjadi subjeknya kana, predikatnya kana. Nyebutnya gitu, Pak. Ya. Gitu. Subjek ina. Iya, Sebelumnya saya subjeknya nggak ngerti ina itu dan apa isim kana Predikat. khobar kan isim ina, Pak ya. Isimnya ina, predikatnya ina gitu. Nah, Apa khobarnya ina. Ini Khobar. apa namanya? Isimnya kana, khobarnya kana gitu. Saya malah jadi pabrik ngucapin Arab dengan Indonesia. Gitu. Saya membiasakan diri banget menghindari untuk itu karena kita harus menyesuaikan metode Arsani. Jadi kadang-kadang malah pabrik saya ngucapinnya. ya tapi enggak bisa juga jadinya Bu Ukti. Iya. Enggak. Iya, oke Bu. Iya. Memang ada hal yang saya juga sulit mengindonesiakan ya, Bapak Ibu. Ya. Yang kata makrifat dengan nakiroh ya, Bapak Ibu. Nakiroh ya. Ya, Panggilan makrifat. dan tanwin. Ya, saya pernah menyebut makrifat itu adalah kata benda khusus. Nah, peserta alasan nih, oh yang itu ya Bunda Wati ya, yang temennya yang Yauma itu ya, yang kayak gitu. Bukan, jadi saya bingung jadinya akhirnya. Makanya mau cari kata yang yang nanti biar nggak salah persepsi gitu ininya. Karena ketika saya nyebutin itu larinya ke Yauma, kan Yauma disebutnya kata benda khusus ya. Khusus ya. Padahal maksudnya di sini bukan kata benda khusus gitu. Ini makrifat sama Predikat ya khusus nakiro ya. gitu. Makrifat Tentu itu aja. makrifat itu yang memang benar-benar tertentu, spesifik gitu. Kayak hum kan berarti mereka. Iya. Mereka tuh ya menunjuk ke satu ini gitu. Kalau nakiro kan umum. Bisa dipakai kata tertentu aja barangkali Bu Ukti. Ya, kata tertentu yang kalau makrifatnya Pak ya, kalau yang itu berarti umum gitu. Umum ya. Kata tertentu. Atau mungkin definite sama indefinite ya, yang lebih familiar. Makanya kita sepakatin apa Bapak Ibu enaknya. Tentu aja enaknya. Tertentu dengan tentu. Benda. Umum. Dan Dengan umum apa umum? Tentu dan yang. Dan Iya. umum. Tertentu dengan umum gitu boleh. Iya. Ya, nanti pelan-pelan ya Bapak Ibu kita sama-sama untuk ini biar kita punya minimal di kelas ini ada kesepakatan ini. Kalau kata sifat mensifati kita singkat KSM aja. KSM Ya. ya. Ya, tapi ini mah ini aja ya di sini dulu sementara. Nanti mudah-mudahan ke depannya ini. Izin Bu Ukti, kalau saya lebih cenderung KBSM Bu Ukti karena dia KBSM kan ya, kata kata benda, benda kan. sifat Kalau mensifat. enggak nanti kesannya lain lagi Bu Ukti, bukan kata benda lagi nanti. Sebenarnya yang mensifat itu kata sifat, ya kata benda juga sih. Boleh Iya, sih Bapak Ibu. Kata mau KBSM. KBSM aja Bu Ukti. Benda Ya, sifat. Sudah biasa Bu Ukti. ya, oke. Nanti saya rubah lagi ya. Kemarin saya rubah soalnya. Tadinya saya kasih KSM tuh biar sama dengan KBM di KBM ya. 3 huruf gitu, Pak. Ya, enggak ini supaya jelas anunya Bu Ukti. Apa namanya? Gendernya ini kata benda kan. Iya, iya. Bukan enggak kata kerja lagi dia. Iya. Ya kan kalau kata aja kan bisa kata benda dia atau kata kerja dia kan. Tapi ada sifatnya sih, Pak. Sifat itu kan sebenarnya ke kata benda. Iya, di dalam ini kan termasuk kata benda dia buat Iya, kata benda. kelompokkan ke kata benda dia semuanya kan. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu cukup? Kalau Oke, cukup cukup buat silakan waktunya 8 menit lagi. Mungkin ini pendek bisa 5 orang lagi yang belum. Buati, saya mau minta izin duluan keluar, ada perlu ya. Boleh. Ya, oke Bapak Ibu, maaf saya ada perlu. Ya, Assalamualaikum. Bella, kasih Bella. Ya, Kasih Bu Bella. Cut silakan, Bu Cut, Pak Helmi. Ya, dipanggil ya Bu Iva tadi udah Helmi. belum? Belum Pak Bu Helmi Cut. kemana, Pak Ayo Helmi? deh silakan Bu Iva. Ya, makasih Bu Cut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, Mm-mm. dialah Allah yang Maha Esa. Mm-mm. Allah tempat meminta. Ya.
dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Oke. Ya, Lanjut makasih Bu Cut. Bu Eli udah tadi belum? Belum. Belum Ucut. Lanjut Bu Eli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat Allah Minta. tempat meminta. Allah tempat bergantung. meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Dan tidak akan ada satupun yang serupa dengannya. Iya. Yang setara. Lanjut Bu Holia. Ya, Bu Cut, makasih Bu Cut. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, Dia Allah yang Esa. Yang Esa, Bu. Betul ya? Maha Esa boleh Oh, ya Dia Esa. Allah, ya Maha Esa. Allah tempat meminta. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Dan tidak diperanak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, lamnya 2 ya. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Dengan dia ya. Iya. Benar Bu Cut? Lanjut. Iya. Bu Mitra udah tadi belum? Ya, makasih Bu Cut. Ya. Bu Metra tadi udah belum? Dah Bu Cut. Dah. Ulang lagi boleh. Bu siapa lagi nih? Bu Cici masih ada? Bu Cici. Kalau nggak ada Bu Ani Suswanti. Oh, katakanlah. Ada. Oh ya. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Ya. Allah tempat meminta. Ya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Dan tidak ada satupun yang baginya setara dengannya. Dan tidak ada satupun yang setara baginya. Tadi bagi apa dengan ya? Pemakaiannya tadi apa? Dengannya. Tahu Dengannya. dengannya apa baginya? Dengannya. Dan tidak ada suatu pun yang setara baginya. Dengannya. Oh, dengannya. Oke, lanjut Bu Ani. Bu Ani ada? 3 panggilan Bu Ani. Tidak ada. Bu Nurleli. Bu Nurleli nggak ada juga. Bu Adria. Ya, ada Bu. Ada. Ya, silakan. Engkau katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Ya. Allah tempat meminta. Ya. Tidak. Dia tidak beranak. Ya. Dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Oke. Lanjut Bu Adrias. Ya, makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Ya. Allah tempat meminta. Ya. Dia tidak beranak. Dia Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Dan tidak ada yang setara dengannya.
Tidak ada Nggak yang pakai satu setara pun ya, satupun. hadunnya itu nggak Tidak ya. dipakai. Enggak Iya ya. satu pun. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Oke. Makasih Bu Lanjut Cut. Bu As. Bu As ada? Ada Ibu Cut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allah tempat bergantung. Ya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya. Oke. Ibu Pak Cut. Sultan Parmato ada? Pak Helmi? Kemana dia hilang? Ya, waktunya sudah mau habis. Siapa yang belum dipanggil? Lina sudah. Mau tutup, masuk. Iya, bentar. Lagi di bawah. Si Galaxy Tab AB ini siapa ya? Halo Galaxy Tab AB. Tak ada suara. Pak Sarif aja, Pak Sarif. Pak Sarif, sambil nunggu Pak Helmi masuk. Tak ada juga. Oke, kita tutup. Silakan Pak Helmi. Ya, Bu Wati tutup ya. ya, silakan. Nggak ada lagi, udah semua. Pak Oh, Helmi. jadi Bu Wati sekarang. Ya, ya udah. Galaksi Pak Suarman. Bukan. Galaxy TAB itu Bu Wati juga ya. Ya, Oke. Lanjut, tutup. Oke, Bapak Ibu. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Seperti biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya ibu-ibu, semua. Ya, dibuka mic-nya. Allah. Doa kafaratul majlis itu harus Allahumma Zakir jahilna warzuqna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kalau astagfirullah wa atubu ilaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Bu Wati, Pak Helmi, Bu Cut, Ibu, maaf saya dulu. Bu Wati. Iya, maaf ya. Ya Bu Wati, makasih. Pamit Bu Wati. Pamit Bu Wati, Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Wati. Ngajar di masjid. Bu Cut, makasih. Assalamualaikum. Iya, tadi nggak ada Pak Helmi. Oh. Tapi sempat mencogok sabantah. Ayat 180 tak satu lagi dah. 180. Nggak ada rekamannya dong. Rekamannya nggak ada Pak Helmi? Ada, itu ayat 18182 cuma tinggal 180 ada ikut. Wow. Lupa pernah. Karena lampu mati tadi jam 10 lah. Oh. Kau pakai HP, kiri HP lobet loh. Tak jadi dah. Ya masih ada kecewa. Bu Ella nggak rekam juga ya? Mana lah nggak masuk lagi. Nah, rekamannya dari ayat 181 182 dong. Iya, tapi 180 nggak ada.
Kita mulai 180 tuh satu ayat sendiri tuh Pak Elmi. Panjang. Ya, dan dia itu sendiri. Sendiri. Judulnya sendiri itu. Zoom setengah 2. Main saya di D5. Oh, itu Lena. Seakan-akan ada kelas gini kalau salah baca. Jadi di BR, oh iya aduh. Aku mencari anak muda-muda di D5 kali itu. Bu Martim. Itu ayat 180 tuh balasan terhadap orang kikir dan pendusta. Tuh bagus itu. Balasan apa yang didapat orang kikir dan pendusta tuh. Anunya apanya kan ada tuh. PDF. Iya, nanti baca di ininya tafsirnya. PDF. Tapi kan nggak dapat struktur kalimatnya. Iya. Ya kan kalau kalimatnya kan di PDF-nya kan ada itu. Arti keseluruhan. Enggak ya. Dengar ya. Enggak, maksudnya struktur kalimat ketika membaca itu kan berarti menguraiin kayak tadi gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Rezekinya sampai di situ. Iya. Gara-gara ini tidak ada. Awak lupa loh. Surat apa sih Pak Elmi? Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran 180, 180 sampai 182 tadi dibahas, ya. Masuk tadi nampak. Iya, Ya, Buas kemana? Ketiduran ya? ya, biar Bandung. Karena ke lampu mati jadi lupa maksudnya. Kalau lampu udah mati kan kita standby. Standby itu nampak orang masuk. Kalau awal baru tadi ada rekaman Pak Helmi. Pokoknya hostnya kada Bu Ella ada muah, kira lampu mati.